Seorang anak kecil berusia 5 tahun mendaftar sendiri untuk mengikuti The Voice. Ketika teman-teman seusianya memilih untuk mengikuti kompetisi dengan lagu Guyongze, kamu justru mengeluarkan lagu yang menyayat hati. Tian Liangle membuat seluruh penonton menangis. Dan saat semua orang mempertanyakan apakah kamu tidak bisa menyanyikan lagu-lagu lain. Saat berikutnya, kamu menggunakan lagu Dala Bengba. Membuat seluruh penonton bersorak. Dulu kamu adalah raja musik papan atas. Tetapi dijebak oleh musuh di industri hiburan dan suaramu diracuni. Akhirnya kamu hanya bisa keluar dari industri hiburan dan mati dalam kesedihan. Akibatnya, ketika kamu membuka mata, kamu terlahir kembali menjadi anak kecil berusia 5 tahun. Awalnya ingin bersantai dan menikmati hidup. Tanpa diduga, ibumu secara paksa mengatur kelas minat musik. Dan juga mendaftarkanmu untuk audisi The Voice. Saat ini, gadis kecil yang duduk di sebelahmu sedang berlatih Guyongze dengan serius. Wajah kecilnya yang imut penuh dengan keseriusan. Melihat sikap rajin gadis kecil itu, membuatmu merasa sedikit tertekan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengingat lagu penampilannya. Tian Liangle, kamu meninjau kembali poin-poin penting dari seluruh lagu di benakmu. Saat ini, guru vokal memegang 4 jari di tangannya. Melihat para siswa yang hadir dan memeriksa ulang. Menyadari bahwa semua personel terkait kompetisi ada di sana dan segera berkata. Sudah hampir pukul 2:30. Alun-alun di sana mungkin sudah siap. Mari kita segera berangkat. Sambil berkata. Memanggil para orang tua dan siswa yang berpartisipasi. Bergegas menuju tempat kompetisi. Bukan berarti jam 2:30 siang secara resmi dimulai. Orang yang berbicara adalah nenekmu. Seorang wanita parubaya yang agak modis. Dia melihat bahwa mereka akan segera berangkat. Dan buru-buru memastikannya sekali lagi. Karena saat ini hanya dia satu-satunya orang dewasa di keluarga mereka. Sementara anggota keluarga lainnya masih dalam perjalanan. Dia sedikit khawatir mereka tidak akan sempat menyaksikan penampilan cucunya. Bagaimanapun, ini adalah penampilan pertama cucunya. Yang sangat bermakna. Dimulai sekitar pukul 2:30 siang. Tetapi tidak berarti langsung tampil di tempat. Masih harus melihat pengaturan di sana. Liu Sue menjelaskan. Setelah mendengar itu, nenek segera mengeluarkan ponselnya. Mengirim pesan suara di grup keluarga yang saling mencintai. Mendesak kalian untuk segera kembali. Bayi akan segera tampil. Adegan serupa dipentaskan berulang kali saat ini. Orang tua tampak lebih bersemangat daripada anak-anak. Benar, benar, benar. Cucu saya tampil hari ini di mal dekat rumah. Sambil berkata. Semua orang mengikuti langkah guru yang belajar di luar negeri. Bersama-sama menuju lokasi audisi. Saat ini, titik audisi dikelilingi oleh banyak orang yang datang untuk meramaikan suasana. Cucu sudah datang. Banyak orang yang matanya berbinar. Kenapa kalian baru datang? Kami sudah mencari setengah hari. Ketika kalian tiba, pintu masuk sudah didekorasi. Panggung juga sudah selesai dibangun. Terlihat guru Liu Sue mengeluarkan bukti partisipasi. Diserahkan kepada staf di samping. Petugas nenek memverifikasinya. Setelah konfirmasi, kamu memimpin para peserta kecil untuk masuk terlebih dahulu. Dia menyerahkan 11 stiker nomor berurutan kepada nenek Liu Sue. Menerima nomor kamu. Pertama memotretnya dengan ponsel. Lalu menempelkannya padamu. Setelah menempelkannya, dia memotretmu lagi. Lalu mengirimkannya ke grup. Ayah sebenarnya sudah dalam perjalanan pulang. Sayangnya ada proyek di tangannya. Yang mengharuskannya untuk pergi secara langsung. Nenek pergi ke luar negeri beberapa hari sebelumnya karena ada urusan. Pertunjukan pertama di atas panggung. Ayah dan ibu tidak ada. Nenek berpikir sambil mengelus kepala kecilmu. Nenek akan merekam video untukmu nanti ya. Agar ayah dan ibu bisa melihatnya. Kamu mengotak-atik ponsel nenekmu. Kamu sangat ingin memberitahu nenek. Sebenarnya kamu bukan anak kecil. Tidak perlu ayah dan ibu datang ke tempat kejadian. Kamu lebih berharap memiliki ponsel sendiri. Mau bagaimana lagi? Kamu masih anak-anak.
yang waktu menonton ponselnya dikontrol dengan ketat. Saat ini para juri sudah duduk. Para peserta yang perlu mengikuti audisi hari ini juga sudah datang satu persatu. Kamu melihat angka yang tertempel di badanmu. 21. Lihat lagi deretan orang di belakang. Merasa sangat beruntung. Untungnya tidak banyak orang di depan. Dan ada juga peserta yang memasuki panggung. Saat musik pengiring mulai, lingkungan bising di tempat kejadian langsung menjadi tenang. Banyak guru yang suwe dan 3 juri di atas panggung saling menyapa dengan anggukan kecil. Jelas mereka semua kenalan. Yang suwe duduk dengan tenang di kursinya. Membuka ponselnya, bersiap merekam video lengkap. Dia sudah menyapa sebelumnya. Meminta beberapa teman sekelas yang menjadi juri untuk menjagamu. Lagi pula, dia membawa anaknya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tujuannya bukan untuk ajang pencarian bakat yang sebenarnya, tetapi terutama untuk belajar dan berlatih. Lagi pula, anak-anak masih kecil. Biarkan mereka bernyanyi dan beri mereka semangat. Kamu adalah yang terakhir tampil dari seluruh kelas minat hari ini. Kamu lihat teman-teman kecil di depan yang menyanyikan seluruh lagu meskipun nyanyiannya biasa saja. Tetapi anak-anak dapat menyelesaikan penampilan mereka dengan lengkap. Para orang tua yang menonton sangat puas. Mereka masing-masing memegang ponsel mereka dan merekam panggung. Saat ini giliranmu untuk naik ke panggung. 3 juri di atas panggung. Guru melihatmu naik ke panggung. Tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit efek. Di satu sisi, ini adalah anak kecil terakhir. Di sisi lain, kamu memang terlihat manis. Hanya dengan melihatnya saja sudah terasa lucu. Dan tidak menimbulkan perasaan buruk. Dan saat intro baru saja dimulai, bahkan sebelum kamu mulai bernyanyi, ketiga guru itu saling bertatapan. Hari sudah mulai terang. Lagu ini tidak sederhana. Anak kecil ini mungkin akan kesulitan untuk tampil. Baik. Intro tidak berlangsung lama. Saat kamu mulai bernyanyi, semua orang terkejut. Itu adalah musim gugur. Angin bertiup begitu lembut, mengingatkanku pada mata mereka yang memohon. Tepat di tempat dengan pemandangan indah itu. Aku mendengar suara ledakan yang keras. Menembus lembah. Suaramu yang jernih membawa sedikit ethereal. Ditambah dengan melodi yang sedih ini, membuat orang tanpa sadar mengarahkan pandangan mereka ke sosok kecil ini. Tiba-tiba seluruh alun-alun menjadi sunyi. Hanya beberapa kalimat pertama ini keluar. Ketiga juri semuanya tampak terkejut. Wah! Suara anak ini sangat merdu. Juri yang di tengah berkata dengan sangat terkejut. Dengan ekspresi sedikit kagum. 2 juri lainnya mengangguk. Tanpa sadar menyemangati diri sendiri. Dan mulai menikmati dengan serius. Meskipun peserta kecil ini masih seorang anak kecil. Namun mereka harus mengakui. Ini benar-benar peserta yang memiliki kekuatan. Anak ini sangat mungkin menjadi tokoh penting dalam ajang pencarian bakat suara ini. Aku melihat pergi jauh. Juga seperti aku di dunia yang asing ini. Tidak tahu ada hati apa. Aku ingin dengan lembut mengucapkan tangan. Diam-diam bersandar. Tidak berharap akan melihat matahari terbit? Aku tertawa. Emosimu telah tenggelam dalam dunia lagu ini. Bersama dengan naik turunnya melodi disampaikan kepada semua orang yang hadir. Banyak orang yang hadir mengetahui latar belakang penciptaan lagu ini adalah kecelakaan kereta gantung besar. Di dalam gerbong, sepasang orang tua muda, untuk menyelamatkan putra mereka. Pada saat-saat terakhir serentak dengan sekuat tenaga mengangkat putra mereka yang baru berusia 2 tahun tinggi-tinggi. Dan suara anakmu yang jernih ini benar-benar membuat banyak orang yang hadir merasa seperti orang yang terlibat sedang berteriak. Sambil berpikir, air mata tanpa sadar membasahi mata mereka. Dan lagu terus berlanjut. Itu, kamu seperti duniaku.
Aku bersedia membangun keindahan untuknya. Semua yang ada akan kamu ucapkan kalimat demi kalimat. Setiap kalimat mengandung ketulusan. Setiap kalimat seolah-olah menceritakan sebuah adegan. Tanpa terasa. Semua orang di tempat kejadian merasakan guncangan yang besar dan sentuhan di hati. Beberapa orang menangis dan tidak bisa berhenti sama sekali. Terus-menerus menggunakan tisu untuk menyeka air mata mereka. Hingga kalimat terakhir, hari telah terang, berakhir. Seluruh tempat masih sunyi. Samar-samar terdengar beberapa isak tangis. Mereka telah ditarik ke dalam suasana lagu. Dan tidak bisa melepaskan diri untuk waktu yang lama. Nenek menyeka air matanya. Mengakhiri rekaman, dia tidak menyangka cucunya bernyanyi begitu baik. Sayangnya, ayah dan ibunya tidak punya waktu untuk mendengarkan dan bertepuk tangan. Di antara orang-orang ini, yang paling terkejut adalah guru vokalnya, Liu Sui. Untuk siswa baru ini, dia secara khusus mencoba memahaminya. Sebelum kelas tidak ada dasar sama sekali. Dan dia hanya belajar dengannya selama 3 bulan. Baru 3 bulan. Sekarang dia bisa berubah menjadi bakat seperti itu. Ini benar-benar bakat. Dia berdiri dan bertepuk tangan untukmu. Orang-orang di sekitarnya juga terbangun dari mimpi besar. Dan ikut bertepuk tangan. Dalam sekejap, seluruh tempat audisi The Voice meledak dengan tepuk tangan meriah. 3 juri di atas panggung dengan ekspresi persetujuan. Juga berdiri dan bertepuk tangan. Para juri melihatmu dengan ekspresi tenang. Dan evaluasi mereka terhadapmu bahkan lebih tinggi. Tidak terlalu tua. Tetapi karakternya cukup tenang. Penampilannya juga sangat berpengalaman. Bibit yang bagus. Ketiganya saling memandang. Dan langsung memiliki keputusan untuk mempertahankan, harus dipertahankan. Dan juga dilaporkan sebagai objek perhatian utama. Banyak warga sekitar di bawah panggung juga berdiskusi tanpa henti. Lau Wang, apakah ini cucu dari keluarga Xiu Zhen? Seorang bibi yang datang untuk menonton keseruan menarik tetangga lamanya di depan. Kenapa terlihat begitu familiar? Saat ini, seorang gadis berwajah bulat dan agak gemuk datang. Matanya masih sedikit merah. Sebuah ponsel sedang melakukan siaran langsung. Dia adalah blogger makanan kecil yang terkenal di internet. Meong yang suka makan. Kedatangannya kali ini adalah untuk menyiarkan langsung kepada para penggemarnya. Restoran Michelin ini untuk orang banyak. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia belum sampai di restoran. Dia sudah melihat begitu banyak orang di pintu masuk mall. Orang akan banyak di depan pintu restoran. Dia bisa mengerti. Lagi pula itu juga toko selebriti internet yang baru. Karena rasa ingin tahu, orang datang untuk check-in tanpa henti. Tapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa siaran langsung ini akan ada kejutan. Dia sekarang melihat sekeliling dari luar. Spanduk yang dia bawa. Di atasnya tertulis audisi The Voice. Sepertinya dia baru saja melihatnya di Weibo 2 hari lalu. Jika dia tidak salah ingat, ini akan tayang perdana Jumat depan. Dia dengan bersemangat memberitahu ruang siaran langsung tentang informasi yang dia kumpulkan. Para penonton di ruang siaran langsung juga sangat penasaran. Terus-menerus membujuk Meo-Meo untuk masuk. Mereka lihat situasi spesifiknya. Tetapi masih sedikit. Dia masuk. Penyanyi Anda sudah dimulai. Setelah itu, aliran orang yang berkumpul karena lagu itu tidak pernah memberinya kesempatan untuk masuk. Begitu Anda membuka mulut, Meo-Meo yang suka makan melebarkan matanya yang sudah bulat. Terkejut pada saat yang sama. Tetapi juga membuat seluruh orang tampak lebih imut. Dan seluruh status obrolan di ruang siaran langsung. Seolah-olah jaringannya macet sesaat. Dan kemudian dengan panik memperbarui layar. Ya Tuhan. Suara surgawi. Meo-Meo. Cepat-cepat biarkan aku melihat siapa kakak laki-laki yang bernyanyi yang suka makan. Meo-Meo melirik layar.
Dan kemudian melihat orang-orang di depan dan orang-orang yang terus berjalan. Dia merasa permintaan ini terlalu sulit. Mengarahkan kamera ke kerumunan dan memutar satu putaran. Keluarga, bukan karena saya tidak pergi. Tetapi kenyataan tidak mengizinkan penonton di ruang siaran langsung untuk melihat dengan jelas. Bahkan orang-orang di tempat kejadian menyatakan sangat terkejut. Acara varietas suara yang bagus ini adalah acara varietas baru yang baru-baru ini keluar. Meskipun akan diputar di stasiun lokal. Tetapi popularitasnya tidak terlalu tinggi. Bagaimana mungkin hanya seleksi awal memiliki keramaian sebesar ini sekarang? Blogger Meo-Meo yang suka makan juga berpikir begitu. Dan meskipun dia agak jauh dari tempat kejadian, tetapi kualitas suaranya masih terdengar sangat bagus dan menyedihkan. Suara dan melodi yang jernih membuatnya tanpa sadar merasa sakit hati dan sedih. Ketika klimaks lagu tiba, ruang siaran langsung malah menjadi sunyi. Mata besar Meo-Meo berlinang air mata. Memegang tongkat selfie yang dipasang di ponsel. Menyesuaikannya sebisa mungkin ke posisi yang lebih baik. Meskipun dia masih tidak bisa melihat orang dengan jelas. Setidaknya dia bisa mengarahkannya ke panggung. Pada saat ini, ruang siaran langsung benar-benar mulai dimasuki orang satu demi satu. Ternyata ada seorang V besar yang menangis tak terkendali. Dan pergi ke akun pribadinya untuk mengeluh. Dan V besar itu memiliki banyak penggemar aktif. Penggemar mengikuti akun dan datang. Saat ini, suaramu kebetulan mencapai bagian seseorang. Bahwa di dunia ini kita harus belajar untuk menjadi kuat. Jangan pergi. Jangan menyakiti. Dan langsung menuju bagian klimaks. Membuat orang-orang yang baru datang merinding. Seluruh tubuh merinding. Saat ini, ruang siaran langsung hanya menyisakan serangkaian 666 dan aku pergi, dan kata-kata sederhana lainnya. Orang-orang ini terpengaruh. Tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sampai kamu selesai bernyanyi. Kalimat terakhir. Terlalu alami. Mereka tersenyum. Hari sudah cerah. Nada transisi terakhir itu. Seolah-olah anak ini benar-benar mengalami penderitaan dunia. Dan masih penuh harapan untuk kehidupan. Orang-orang di ruang siaran langsung terpana. Tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap untuk waktu yang lama. Pembawa acara yang suka makan, Meo-Meo, sudah sadar kembali. Pertama mengeluarkan tisu. Dan menyeka air matanya. Lalu menarik napas dalam-dalam. Menenangkan emosinya. Dan akhirnya mengalihkan siaran langsung ke dirinya sendiri. Anak kecil itu sudah selesai bernyanyi. Ruang siaran langsung. Ada orang yang belum mendengar bertanya. Bisakah anak kecil itu menyanyikannya lagi? Di pembawa acara di tengah. Meo-Meo mengungkapkan penyesalan. Dia hanyalah siaran kecil. Dia di sini sedang menerima komentar dari para juri. Dibandingkan dengan dua lainnya yang sedikit lebih baik. Dia di tengah orang di tengah surat kepercayaan menonton. Seperti kamu mata-mata sama-sama ramah mengakui kesalahan. Peserta nomor 21 kali ini tampil sangat baik. Apakah itu penanganan nada tinggi dan stabilitas napas? Semuanya terkendali dengan baik. Saya sangat optimis dengan penampilan Anda di masa depan. Saya harap Anda dapat terus bekerja keras di masa mendatang. Mengatakan itu sambil mengalihkan pandangannya ke orang lain. Dua juri lainnya menimpali. Saya sangat setuju dengan pernyataan Guru Yan. Kemampuan menyanyi yang Anda tunjukkan dalam lagu ini tidak dapat disangkal. Saya pribadi berharap Anda tidak berpuas diri. Dan dapat mencoba mempelajari lebih banyak teknik. Menantang lebih banyak lagu. Baik. Terima kasih atas bimbingan para guru. Aku akan memperhatikannya. Kamu mengangguk. Membungkuk kepada para juri. Menyatakan terima kasih. Kemudian berjalan turun dari panggung di bawah bimbingan staf. Para juri satu persatu menahan kegembiraan di hati mereka. Dalam hati mereka, kamu adalah anak yang baik. Tetapi mereka tidak bisa sepenuhnya memberikan pernyataan yang baik tentang urusan kelompok program. Jadi mereka tetap menerima tulisan saat mengevaluasi. Para juri tidak berani banyak bicara di hati mereka. Tetapi para orang tua dan tetangga di bawah panggung tidak memiliki begitu banyak kekhawatiran. Melihatmu turun, mereka mengerumunimu. Kamu sangat pandai, nyanyianmu sangat menyentuh.
Kami semua menangis. Bibi Xiao mau meremas dari pinggiran kerumunan. Berkata kepada nenek dengan wajah tersenyum. Nenek dikelilingi di tengah. Sangat bahagia. Untuk sesaat, dia tertawa terbahak-bahak. Dengan rendah hati berkata, Tidak, tidak, semua karena guru mengajar dengan baik. Kamu terjepit di antara mereka. Merasa seperti alat. Ingin pergi? Digenggam erat oleh nenek. Tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu hanya bisa memasang wajah kaku ini. Tanpa ekspresi. Sesekali menepis. Cakar yang ingin mencubit pipimu. Netizen yang merekam layar telah mengirim video di tangan mereka secara online. Di atasnya tertulis masing-masing, suara merdu muncul di pintu masuk kompleks. Meong-meong yang suka makan salah masuk ke dunia musik. Suara merdu muncul di lokasi audisi. Mereka yang belum pernah mendengarnya berbondong-bondong. Sayangnya, semuanya video pendek. Mencari versi lengkap. Tidak ada versi lengkap, hanya sekitar 1,5 menit. Saat ini, meong-meong yang suka makan akhirnya meremas ke depan. Dia melihat sekeliling. Fokus pada area sekitar panggung dan area tempat duduk di bawah panggung. Sayangnya, dia tidak bisa lagi melihat sosok kecil yang familiar itu. Dia agak sedih. Dan dengan lesu berkata kepada teman-teman di ruang siaran langsung bahwa meong-meong juga telah berusaha sekuat tenaga. Anak kecil yang menyanyikan Tian Liang Lei sudah pergi. Para guru yang melihat murid-murid mereka tampil di bawah panggung sudah bersiap untuk pulang. Sebelum pergi, dia mendengar apa yang dikatakan meong-meong yang suka makan. Dan melihat tongkat selfie di tangannya. Serta cara dia berbicara sendiri. Dia memiliki beberapa tebakan di benaknya. Dia berjalan mendekat dan bertanya. Apakah yang Anda maksud lagu yang dibawakan oleh anak kecil yang mengenakan baju biru tadi? Meong-meong yang suka makan itu terkejut. Dia berjalan cepat dan berbalik. Iya, iya, iya. Anak kecil itulah yang menyanyikan Tian Liang Lei. Matanya berbinar saat dia berkata, Nona, apakah Anda memiliki video lengkapnya? Banyak orang di ruang siaran langsung saya yang memintanya. Liu Sue berpikir bahwa Anda akan lolos audisi. Seharusnya cukup stabil. Saya dengar program selanjutnya sangat memperhatikan kualitas seseorang. Lebih baik gunakan kesempatan ini untuk membangun momentum untuk Anda terlebih dahulu. Liu Sue berpikir dalam hati dan mengakuinya dengan murah hati. Saya punya rekaman video versi lengkapnya. Apakah Anda membutuhkannya? Jika Anda membutuhkannya, saya akan segera mengunggahnya. Meong-meong yang suka makan sangat senang. Dengan manis mengucapkan terima kasih kepada Nona cantik. Di mana nama akun Anda? Saya akan memberitahu mereka. Di sisi ini, guru Liu Sue baru saja selesai mengunggah videonya. Meong-meong yang suka makan dengan cepat meneruskannya. Lalu menarik banyak penonton. Orang-orang yang telah menonton siaran langsung. Tetapi tidak cukup puas juga ikut masuk. Tiba-tiba melihat penonton yang tidak tahu apa-apa. Orang yang lewat juga ikut masuk. Lalu mereka dengan gembira masuk dan keluar sambil menangis. Ketika mereka mengklik lagi, mereka menemukan bahwa di awal ada orang yang tersenyum di layar. Dan segera mulai memberikan peringatan. Tertawalah sekarang. Tunggu sampai giliranmu menangis nanti. Siapa anak kecil ini? Kenapa dia begitu hebat? Saya dengar ini adalah lokasi audisi The Voice of Blue Channel. Orang-orang yang tertarik dengan Tian Liang Lei yang Anda bawakan secara tidak sengaja mulai mengarahkan pandangan mereka ke spanduk besar di latar belakang panggung. Pada saat yang sama, The Voice juga disebutkan berulang kali. Beberapa orang yang radikal sudah meninggalkan pesan di Weibo resmi The Voice. Yang lain naik atau tidak? Saya tidak peduli, yang ini harus diatur untuk saya. Cepat biarkan dia naik. Jangan paksa aku. Mohon tim produksi Suara Emas yang dicintai saat ini agak bingung. Tetapi masih memberikan umpan balik fenomena ini kepada direktur utama. Setelah Jin Jinshi mengetahuinya. Dengan cepat memahami situasinya. Dan kemudian menemukan bahwa gelombang popularitas ini pertama kali berasal dari tindakan tidak disengaja dari seorang penyiar makanan yang sedikit terkenal. Setelah itu, isi video secara tak terduga menarik banyak orang. Jinshi membuka video. Mendengarkan isi nyanyiannya.
Dan kemudian melodi familiar itu terdengar di telinganya. Ketika suaramu keluar, itu langsung menarik perhatiannya. Dia sebelumnya telah merekam banyak program audisi hit, tetapi kemudian perlahan-lahan memudar seiring berjalannya waktu. Kali ini, dia juga kembali dengan kekuatan penuh. Berusaha untuk menghidupkan kembali kejayaan sebelumnya dengan sistem kompetisi yang baru. Sayangnya, tanggapannya biasa-biasa saja selama pemanasan awal program. Tekanan di hati Jinsi masih sangat besar. Lagi pula untuk program komprehensif ini. Dia memiliki harapan yang sangat besar. Sekarang suara ini membuatnya merasakan kepercayaan diri. Ini benar-benar bibit yang bagus. Tidak boleh dilepaskan. Ketika kembali ke lokasi rekaman, harus memberi perhatian khusus. Sambil berpikir seperti ini, dia mengaturnya. Namun, fermentasi online baru saja dimulai. Di sini ada yang menekannya. Tim program. Di sana ada yang mencintai penyanyi aslinya. Guru Han Hong mencintai para netizen mereka. Sebenarnya tidak menyangka akan ada tanggapan. Hanya masalah iseng. Tanpa diduga, penyanyi asli Han Hong memberikan suka pada video asli. Dan meninggalkan pesan di bawahnya. Nyanyian anak-anak sangat bagus. Untuk sementara waktu, kelompok orang yang berselancar di internet ini tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa harta karun yang baru saja mereka gali dapat diakui oleh senior. Benar-benar langsung memiliki rasa bangga bahwa anak mereka diakui. Namun, ini semua tidak kamu perhatikan. Saat ini, setelah mengalami sapaan dari banyak tetangga di kompleks perumahan, akhirnya berhasil pulang bersama nenek. Saat ini, kakekmu juga sudah kembali ke rumah. Mulai menyiapkan makan malam. Nenek dengan kesal mendorong kakeknya. Bukankah kamu bilang akan bersama kami? Kemana saja kamu tadi? Kakek sedang menyiapkan sayuran hijau untuk makan malam. Membela diri. Kalian semua berkerumun di depan pintu kelas. Kupikir tidak ada apa-apa. Jadi aku pergi berkeliling pasar di sebelah. Berkata dengan sedikit nada sedih. Ketika keluar, alun-alun sudah dipenuhi orang. Aku bahkan tidak bisa masuk. Hanya bisa mendengarkan dari luar. Untunglah, tidak menunggu lama. Ming Bao naik ke panggung. Nada akhir yang jelas naik itu membawa sedikit kebanggaan dan kebahagiaan. Ming Bao, kami bernyanyi dengan baik. Kakek akan memberimu acungan jempol. Setelah beberapa saat bermain, kamu kembali ke kamarmu. Berbaring di tempat tidur sambil berpikir. Para juri di tempat kejadian tidak memberikan penilaian rendah untuk Tian Liang. Seharusnya bisa masuk ke babak selanjutnya, kan? Yang tidak kamu ketahui adalah Jai Chou Raja Surga sedang menonton video langsungmu. Manajer berjalan mendekat ke Jai Chou dan melihat ponsel Jai Chou sedang memutar video seorang anak kecil bernyanyi. Suara jernih anak laki-laki itu membuatnya merinding saat mendengar lagu yang dinyanyikannya. Dia juga familiar dengan lagu itu, yaitu Tian Liang, Fajar, dari Han Hong. Anak ini bernyanyi dengan baik. Manajer itu memuji. Mendekat dan melihat layar ponsel Jai Chou. Penasaran siapa yang bernyanyi? Dia langsung menemukan latihan di belakang anak laki-laki itu. Acara The Voice masih mencari peserta. Kebetulan sekali. Baru saja tim program bertanya padaku. Apakah kamu mau menjadi mentor? Mendengar manajer berkata demikian, Jai Chou baru mengangkat kepalanya. Ekspresinya sedikit ragu. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk menyuruh mereka mengirimkan kontraknya. Aku setuju. Berusahalah. Manajer terkejut. Awalnya tidak setuju menjadi mentor. Terutama karena Jai Chou sangat sibuk akhir-akhir ini.
Di satu sisi adalah persiapan album baru. Di sisi lain adalah latihan konser tur. Itulah alasan mengapa mereka menolak tim program sebelumnya. Jay Chou mengangguk. Tangannya menyeret bilah kemajuan video. Menarik proses ke tempat yang ingin dia dengar. Pandangan manajer tanpa sadar tertarik. Dalam hati dia memikirkan kemungkinan kata-kata yang diucapkan dengan hambar. Jangan-jangan karena dia? Jay Chou pertama mengangguk. Lalu menyangkal. Bisa dibilang begitu. Tapi tidak sepenuhnya, lalu menjelaskan. Kamu tahu. Mengenai menjadi mentor. Aku sendiri cukup tertarik. Aku masih ragu-ragu. Karena pekerjaannya sangat banyak. Tetapi bakat menyanyi anak ini juga sangat bagus. Aku sudah mulai menantikannya. Agak ingin menjadi mentornya. Haha, manajer tercengang. Dia baru pertama kali melihat situasi ini, jadi dia dengan linglung memberitahu. Tim program The Voice setelah menerima kejutan yang tak terduga ini. Juga memberitahu sutradara seperti jiwa yang hilang. Bagi tim program, kedatangan Jay Chou sebagai mentor. Mereka tidak terlalu berharap. Namun, tanpa diduga. Kejutan datang begitu tiba-tiba. Segera, mereka mengirimkan kontrak yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah seluruh proses selesai, susunan mentor diumumkan di internet untuk pertama kalinya. Di antara mereka ada penyanyi top generasi lama, penyanyi Han Hong yang kuat, dan musik orisinal. Orang-orang yang serius tentang musik seperti Sue Ziqian, pelawak, serta penyanyi wanita orisinal terkenal Ziki dengan pesona panggung yang luar biasa. Dan juga tolok ukur suatu era. Jay Chou, yang misinya menyebarkan api Tiongkok ke seluruh dunia, dalam sekejap. Berita ini langsung menjadi viral di Weibo. Diskusi hangat terus berlanjut di internet. Semuanya berteriak untuk susunan mentor. Padahal audisi Anda baru saja berlalu kurang dari 2 hari. Anda juga menerima pemberitahuan dari guru les. Anda akan terus berpartisipasi dalam kompetisi berikutnya. Karena penampilan selanjutnya akan disiarkan langsung dan direkam secara online, dan penampilan pertama di antaranya. Mentor memiliki hak untuk berbicara mutlak, jika penampilannya bagus. Dia akan berbalik untuk Anda. Kemudian Anda dapat memilih salah satu mentor yang berbalik yang Anda sukai untuk bergabung dengan timnya. Ketika guru les berbicara dengan nenek Anda, nenek hanya sibuk bahagia. Dia tidak terlalu peduli dengan sistem kompetisi atau apapun. Satu-satunya poin perhatiannya adalah Ming Bao akan tampil di TV. Guru les menyentuh kepalanya. Berkata, jika tidak ada halangan. Ya? Mendengarkan kelas minat. Permintaan maaf dari orang tua lain. Senyum nenek tidak bisa dihentikan. Anda dengan lancar menyebutkan bahwa lagu yang ingin Anda nyanyikan adalah Dala Bangba. Setelah guru les mendengarnya, dia mengerutkan kening. Dalam hatinya dia tidak setuju dengan pilihan Anda. Hanya karena lagu ini terlalu sulit untuk seorang anak kecil. Kesulitan lagu ini terletak pada banyaknya perubahan suara. Dan persyaratan tinggi untuk kontrol ritme dan rasa ritme. Dan hanya ada 2 hingga 3 hari waktu persiapan hingga penampilan langsung Anda. Dia benar-benar khawatir. Tetapi dia juga takut akan menekan antusiasme Anda karena penolakannya. Jadi dia berkata dengan halus. Baiklah. Kita bisa mencobanya terlebih dahulu. Tapi lagu ini cukup sulit. Jika gagal, jangan terlalu frustrasi. Kamu tahu guru studi di luar negeri tidak menyukai lagu yang kamu pilih. Juga secara kasar memahami maksud dan kekhawatiran guru studi di luar negeri. Tetapi kamu tidak takut dengan kesulitan lagu. Namun, untuk perhatian guru studi di luar negeri, kamu masih merasa hangat di hati. Akhirnya, anak-anak lain berangsur-angsur pulang. Kamu tinggal karena urusan kompetisi. Guru studi di luar negeri duduk di depan piano dengan ekspresi yang rumit. Penampilanmu saat ini seperti tiba-tiba tercerahkan. Awalnya dia mengajakmu menyanyikan lagu Dala Bangba sekali. Menjelaskan secara sederhana poin-poin sulit dan penting di dalamnya. Namun, tak disangka kamu bisa langsung membawakan lagu Dala Bangba ini dengan sangat sempurna. Anak ini sangat berbakat. Semakin dipikirkan Liu Sue semakin senang. Jarang ada kesempatan.
Untuk menjadi orang asing yang jenius, dia tidak boleh menunda bakat luar biasa anak ini. Liu Shui berpikir dia harus menelepon gurunya di Konservatori Musik Shanghai. Dia yakin gurunya pasti akan sangat menghargainya. Tadi bernyanyi dengan piano. Sekarang kita ulangi lagi dengan iringan. Liu Shui mengeluarkan ponselnya, mengetukkan ujung jarinya pada iringan yang sudah disiapkan. Kamu mengangguk. Membawakan lagu Dala Bingba lengkap sekali lagi. Liu Shui duduk di kursi dengan mata tertutup. Mendengarkan dengan seksama. Sangat sempurna. Tidak ada yang aneh. Bakat dan kekuatan ini pasti akan membuat para mentor dan penonton acara terkejut. Memikirkan ini, dia sudah mulai menantikan siaran langsung 2 hari kemudian. Kamu menyanyikan seluruh lagu. Mengalihkan pandangan ke guru studi di luar negeri. Benar saja, begitu guru Liu Shui membuka mata, dia berkata, pasti bisa membawakan lagu ini. Kamu hanya perlu mempertahankan status quo. Tidak ada masalah dengan kompetisi. Tak lama kemudian tiba waktunya untuk rekaman suara yang bagus. Kamu dan para peserta lain yang lolos seleksi sudah menunggu di belakang panggung lokasi rekaman. Mungkin karena takut waktu tunggu terlalu lama. Emosimu sebagai anak kecil tidak akan terkendali. Posisi yang diaturkan oleh program untukmu adalah nomor 3. Itu berarti kamu akan segera naik panggung. Kamu diatur untuk menunggu masuk di depan pintu masuk. Tidak lama kemudian, seorang anggota staf bertanya, Suming, pemain kecil, apakah kamu siap? Kamu melihat ke arah kamera. Mengambil napas dalam-dalam. Tidak mungkin untuk mengatakan tidak gugup. Berdiri di sini, kamu mulai merasakan detak jantung yang semakin cepat. Kamu perlahan menghembuskan napas itu. Mengangguk kepada staf. Menunjukkan bahwa kamu sudah siap. Dengan dibukanya gerbang depan. Dengan mikrofon yang diberikan oleh staf, kamu berjalan ke tengah panggung. Lalu berbalik dan mengangguk kepada para guru band. Dengan dimulainya intro. Kamu mengambil mikrofon dan pertama-tama menyenandungkan 2 kalimat. Lalu bernyanyi. Dahulu kala, kru tiba-tiba mengalami bencana. Membawa pergi sang putri dan menghilang. Tidak terlihat. Api kematian sangat berbahaya. Waktu adalah yang paling berani. Karena menyambut nyanyian. Mata keempat mentor itu berbinar. Suara pemain ini memenuhi suasana begitu keluar. Dan kekuatannya jelas. Baik. Dengan kesan pertama seperti ini, mereka semua mendengarkan dengan harapan yang besar. Keempat mentor yang membelakangi kamu. Saling memandang, itu seorang gadis kecil. Han Hong mengangguk kepada Ziki dan Jai Chou di sampingnya. Tetapi tidak pasti, soprano itu tidak terdengar seperti gadis kecil. Belum selesai bicara. Lagumu sudah sampai ke suara seorang pemuda. Dan tidak lama kemudian kembali ke suara seorang gadis kecil. Wang sangat senang dan buru-buru menanyakan namanya. Silakan tekan tombol. Ingin dia berkata. Apakah kamu tumbuh dewasa padaku? Mundo tersesat berkata. Sekali menemanimu tersesat dalam keanggunan. Apakah itu menemaninya melintasi impian bisia? Area penonton tiba-tiba gempar. Jelas dikejutkan oleh perubahan karakter suaramu. Ditambah dengan melodi yang sangat berirama. Seketika membuat penonton bersemangat. Keempat mentor yang membelakangimu. Merasakan kebingungan. Apa yang terjadi? Z11 menatap Han Hong dengan bingung. Bertanya dengan ragu. Han Hong merentangkan tangannya. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Sue Ziqian berpikir sejenak. Menebak bahwa tidak mungkin mereka dinyanyikan oleh satu orang. Mengatakan itu, dia sendiri sedikit tidak percaya. Meskipun perubahan suara ketiganya tidak terlalu sulit untuk dilakukan oleh satu orang. Tapi kecepatan perubahannya terlalu cepat. Terlalu sulit untuk menghubungkannya dengan mulus, kan? Bagaimana mungkin satu orang bisa bernyanyi dengan perubahan seperti itu? Jai Chou mengangguk mendengar tebakan Sue Ziqian. Mungkin saja. Tapi jangan bilang lagu ini cukup menarik. Ayo.
Tidak buruk. Mengatakan itu, dia menekan tombol kelahiran. Dia sudah mempertimbangkan. Apa yang bisa dia lakukan jika suara seperti itu masuk ke timnya? Sambil berpikir begitu, dia mengalihkan pandangannya ke panggung. Namun sosok kecil di atas panggung itu sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Dia takut dia salah lihat. Melihat lebih dekat lagi. Ya, hanya ada satu kontestan. Dan itu adalah seorang anak. Dan anak ini terlihat sangat familiar. Jai Chou merenung sejenak. Bukankah ini anak kecil yang pernah dia lihat di video? Benar-benar tidak bisa dipercaya. Dia sama sekali tidak pernah memikirkan kemungkinan ini. Jai Chou terkejut bahwa lagu ini dinyanyikan oleh seorang anak kecil. Tiba-tiba terpana. Ekspresinya sempat lepas kendali. Tercengang. Ekspresi yang tak terlukiskan. Membuat Sue Ziqian di sebelahnya tertegun. Melihat ekspresi terkejut Jai Chou, dia segera menjadi sangat ingin tahu tentang kontestan di atas panggung. Dia bertanya dengan ekspresi ingin tahu. Ingin Jai Chou memberitahunya sesuatu. Jai Chou saat ini tidak peduli tentang apapun. Matanya terpaku ke depan. Melihat Sue Ziqian tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya dengan baik. Tepat saat Anda menyanyikan jawaban naga raksasa yang marah. Sue Ziqian tersenyum. Di satu sisi dia merasa itu menyenangkan. Di sisi lain, dia menghargai kekuatan para kontestan. Jadi dengan pengakuan dan rasa ingin tahu terhadap para kontestan. Menekan tombol di depannya. Saat dia berbalik, Sue Ziqian tiba-tiba memahami situasi Jai Chou tadi. Karena dia juga tidak bisa mengendalikan keterkejutannya. Ini benar-benar keterlaluan. Sungguh luar biasa bahwa ini dinyanyikan oleh seorang anak kecil. Menyanyi sendirian sudah cukup sulit. Dan orang yang menyanyikannya masih anak kecil. Yi Ziqian merosot di kursinya. Matanya juga menatap tajam ke depan. Dia mengerti. Dari mana reaksi besar penonton berasal? Operasi Jai Chou dan Sue Ziqian ini membuat Han Hong dan Ziqi di samping bingung. Han Hong dan Ziqi saling bertukar pandang. Sangat bingung. Bahkan jika kekuatan kontestan sangat bagus, seharusnya tidak seperti ini. Kamu tidak melihat ke depan. Kamu terus bernyanyi sesuai ritmemu sendiri. Setelah bantahan naga raksasa yang sedikit marah, diiringi dengan suara latar pertempuran, Anda langsung menyanyikan bagian tinggi yang panjang. Mendengar ini, Han Hong tidak bisa menahannya. Menekan tombol di depannya. Saat melihatmu, dia berteriak. Anak kecil ini sepertinya agak familiar. Bukankah ini audisi yang sering dicintai di Weibo-nya dalam 2 hari terakhir ini? Anak laki-laki yang menyanyikan lagunya, Tian Liangle? Han Hong agak tidak percaya pada matanya sendiri. Dia memperkirakan anak ini akan datang ke tempat kejadian. Dan merasa bisa mendengar suara anak ini. Bahkan dia mengira anak ini akan memilih lagu yang mirip dengan Tian Liangle. Sungguh tidak disangka. Dia belum pernah melihat anak yang sehebat ini. Saat ini, lagumu masih berlanjut. Untukmu kesepian. Kamu membawa bunga dada dan berjalan dengan sedih. Mengatakan bahwa kamu ingin naga besi merasakan sakit yang tak tertandingi karena lirik lagu yang kompleks dan sulit diucapkan. Membiarkan semua orang yang hadir menyadari bahwa Ziqi sendirian menghadap panggung. Tangannya sudah berada di tombol merah besar dengan ekspresi ingin menekan. Tetapi ragu untuk menekan. Dia melihat ketiga mentor di samping. Hatinya agak ragu. Kuncinya adalah tidak banyak celah dalam lagu ini. Tetapi penampilanmu tidak membuatnya merasa gagal. Semuanya sangat mulus. Sangat lancar. Sangat lancar sehingga dia merasa ini sama sekali tidak mungkin diselesaikan oleh satu orang. Dengan keraguan ini, dia tidak pernah menekan tombol merah di bawahnya. Dia ingin mendengarkan lebih lanjut. Namun, mendengar bagian terakhir, si Ziqi tidak bisa menahan diri untuk menekan tombol merah di bawahnya.
Saat dia berbalik, dia merasa pandangan dunianya terbalik. Kenapa hanya ada seorang anak di panggung setelah lagu selesai? 4 mentor berbalik untukmu. Sue Ziqian Jai Chou berdiri, memimpin tepuk tangan. Para penonton di tempat kejadian tersadar dan bertepuk tangan dengan gembira. Seluruh studio dipenuhi dengan tepuk tangan gemuruh. Di tempat kejadian, mata nenekmu bersinar dan sangat bersemangat. Sambil bertepuk tangan, dia menatap kakek. Dia berpikir bahwa Ming Dao bernyanyi dengan sangat baik. Ibunya memberinya kelas minat ini. Tapi dia mengirimnya dengan benar. Kakek mengangguk. Hatinya juga sangat bangga. Berbalik dan mengobrol dengan orang-orang tua lainnya. Ada sesuatu untuk dikatakan. Hahaha. Liu Sue menahannya. Sudut mulutnya terus terangkat. 4 mentor semuanya berbalik. Meskipun dia telah membayangkannya sebelum pertandingan. Tetapi ketika suara itu benar-benar keluar, dia masih merasakan kegembiraan. Ketahuilah, sudut mulut Good Voice kali ini dilakukan melalui siaran langsung dan rekaman. Saat suaramu mengalir dari ruang siaran langsung ke telinga para netizen, semua orang benar-benar terkejut. Anak kecil seperti itu. Dia bisa menyanyikan suara gadis kecil. Mereka bisa mengerti menyanyikan suara anak laki-laki. Mereka juga bisa menerimanya dengan enggan. Tapi bagaimana dengan raja? Diskusi hangat para netizen di ruang siaran langsung sangat tinggi. Tanpa sadar menarik banyak netizen untuk datang dan menonton. Pada saat yang sama, beberapa gambar dari ruang siaran langsung juga direkam oleh netizen yang penasaran. Beberapa tindakan para mentor bahkan dijadikan meme oleh netizen dan disebarkan di internet. Misalnya, gerakan menyeka kacamata Han Hong dipadukan dengan teks. Aku khawatir aku salah lihat. Dan pertunjukan tingkat dewa Anda juga direkam. Disiarkan di Weibo Good Voice. Entry pertunjukan tingkat dewa didorong ke atas oleh netizen secara sukarela. Di tempat kejadian, karena sudah ada 4 mentor yang berbalik untukmu, kamu memasuki tahap pemilihan terbalik. Kamu dapat memilih salah satu mentor dari 4 mentor yang ingin kamu ikuti. Pembawa acara, Hua Xiao berdiri di atas panggung. Dia menjelaskan aturan pemilihan terbalik kepadamu. Melihat usiamu yang masih sangat muda, dia bertanya. Adik Suming, berapa umurmu tahun ini? 5 tahun? Jawabanmu disambut dengan seruan kagum dari penonton. Bahkan keempat mentor di atas panggung pun sangat kagum. Jai Chou tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kupikir dia masih muda. Tapi tidak menyangka akan semudah ini. Sue Ziqian dan Ziki saling bertukar pandang setuju. Hua Xiao melihat keempat mentor. Menemukan bahwa mereka semua sangat bersemangat untuk mencoba. Ingin merebutmu ke tim mereka. Saat ini matanya berputar. Menonton pertunjukan. Tidak keberatan membuat masalah pada Suming. Apakah kamu sudah memikirkan untuk bergabung dengan tim mentor mana sebelum datang ke sini? Belum sempat kamu berbicara. Han Hong dan Qian Qian sudah berteriak di sana. Iya, iya, iya. Jangan katakan dulu. Jika kamu mengatakannya, itu akan sangat merusak antusiasme. Itu berlebihan. Tidakkah kamu harus membiarkan kami mencoba merebutmu terlebih dahulu? Ziki tersenyum dan ikut menimpali. Hua Xiao benar-benar terlalu berlebihan. Jai Chou juga mengangguk di sana. Suming adalah kontestan yang sangat dia kagumi. Dia juga ingin merebutnya. Aku hanya bertanya. Bukannya benar-benar memilih, Hua Xiao melambaikan tangannya menyangkal. Kalian sepenuhnya bisa mencari cara untuk mengubah pikiran Suming. Han Hong merasa bahwa Hua Xiao ini sangat jahat. Jika kata-kata ini sudah diucapkan, bukankah akan canggung jika diubah? Ini jelas tidak memberi kesempatan kepada orang lain. Dia melihatnya dengan jelas. 3 mentor lainnya yang hadir. Semuanya memasang ekspresi pasti menang. Tekanan persaingan ini sangat besar. Kalau begitu aku akan bicara dulu ya. Adik Suming, kita masih sangat berjodoh. Kamu seharusnya pernah melihat. Aku pernah memberikan like untukmu di internet. Entah kau masih ingat atau tidak raut wajahmu yang bingung. Sebagai anak kecil,
Waktu daringmu selalu dibatasi dengan ketat. Kau juga tidak bisa memperhatikan seleksi setelah seleksi dirimu. Jadi kau tidak tahu bahwa kau telah diakui oleh Han Hong. Dilihat dari tampangnya, dia sepertinya tidak tahu. Sue Ziqian menyela di samping, Ziki. Karena sebelumnya tidak terlalu memperhatikan. Jadi tidak tahu ada kejadian ini. Terkejut karena Su Ming juga memilih menyanyikan Tian Liang dari guru Han Hong. Dan bahkan dipuji oleh guru Han Hong. Benar? Sue Ziqian mengiyakan pertanyaan Ziki. Wah. Kalau begitu kekuatan Su Ming sangat hebat. Ziki mengangguk sambil menghela napas. Sambil semakin memantapkan tekadnya untuk merebut orang. Selesai. Lihat semangat juang Ziki telah bangkit. Jai Chou berkomentar. Setelah guru Hong menyapa ini. Apakah ini dihitung sebagai operasi terbalik? Kalian sangat menyebalkan. Bisakah kau biarkan aku selesai bicara? Han Hong tertawa sambil memarahi. Jelas sekarang adalah waktu baginya untuk berjuang. Kenapa semuanya menyela? Sedangkan kau sedikit canggung menggaruk-garuk kepala. Menjelaskan ke mikrofon. Aku hanya dibatasi waktu daring. Perkataan ini terdengar sangat sedih. Tetapi membuat semua orang yang hadir tertawa. Karena kontestan kecil ini masih kecil. Jadi sangat disayangkan tidak bisa melihat pengakuan guru Han Hong secepatnya. Tetapi bisa mendapatkan pengakuan dari penyanyi aslinya. Aku sangat senang. Setelah berkata, kau meletakkan? Mikrofonnya hilang. Lalu hanya itu saja? Han Hong dengan sengaja menunjukkan sedikit kesedihan. Nak, apakah kau lupa mengatakan pilih aku? Kau sedikit ragu. Kau sendiri juga ingin mencari mentor dengan kekuatan vokal yang kuat. Karena fokus utamamu adalah interpretasi lagu. Kekuatan guru Han Hong dalam hal ini jelas sangat menguntungkan. Han Hong mengatakan sambil meningkatkan daya saingnya. Aku akan mengajarimu tanpa pamrih. Dan aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungimu. Berjalan sampai akhir. Kamu adalah suara yang bagus di hatiku. Sungguh? Kamu harus mempertimbangkannya. Bagaimanapun, kita masih memiliki takdir. Diucapkan dengan kuat. Tanpa basa-basi. Hanya membuat 3 orang lainnya merasa sangat tertekan. Guru Han Hong sedikit terlalu kejam. Jarang Han Hong duduk untuk berbakti. Siapa yang akan berbicara duluan selanjutnya? Jai Chou mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. Awalnya aku masih mempertimbangkan apakah akan menjadi mentor atau tidak. Kalian juga tahu. Aku benar-benar sangat sibuk akhir-akhir ini. Sangat sibuk. Sampai aku tiba-tiba melihat video audisi online. Melihat seorang anak kecil bernyanyi dengan sangat baik. Setidaknya tidak kalah dengan penyanyi profesional lainnya. Tiba-tiba aku tidak bisa berkata apa-apa. Itulah suara bagus yang seharusnya dimiliki generasi baru kita. Dia membuatku melihat masa depan dunia musik. Melihat arti dari mencari suara yang bagus. Jadi meskipun aku sibuk, aku tetap harus datang. Penampilannya benar-benar membuatku kagum setiap saat. Setelah Jai Chou mengatakan kata-kata dari lubuk hatinya. 3 mentor di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk bertepuk tangan. Han Hong menepuk tangan kirinya sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya di sana. Ya Tuhan. Ini juga luar biasa. Sue Ziqian juga tersenyum. Menunjuk ke Jai Chou dan berkata. Kau sangat kejam. Aksi mentormu datang untukmu ini. Bagaimana kami bisa bersaing? Sambil berkata demikian. Dia juga dengan marah menepuk meja. Kalian berdua terlalu berlebihan. Benar-benar terlalu berlebihan. Yang satu berusaha sekuat tenaga untuk membuka jalan bagimu. Yang satu lagi datang hanya untukmu. Apa yang harus aku katakan? Sue Ziqian mengeluh. Apakah kalian pikir aku akan menyerah? Aku beritahu kalian. Tidak mungkin. Tunggu sebentar, Jai Chou buru-buru menarik Sue Ziqian. Jangan terlalu bersemangat dulu. Aku belum selesai bicara. Dan juga kata-kata yang dikatakan guru Han Hong. Saya juga bisa melakukan hal yang sama. Anda harus percaya pada saya selama bertahun-tahun di dunia musik. Jai Chou masih punya beberapa kemampuan.
Jai Chou buru-buru menambahkan kalimat. Karena takut orang-orang ini tidak menjelaskan dengan jelas. Malah direbut oleh mentor lain. Sudah selesai bicara? Sue Ziqian bertanya dengan wajah tanpa ekspresi. Jai Chou memberi isyarat oke. Menunjukkan bahwa lawannya boleh bicara. Baik. Sekarang giliran saya. Sue Ziqian memegang mikrofon dengan sangat mempesona. Dia juga sangat ingin mempertimbangkan dengan cermat. Akhirnya dia berkata dengan sangat tulus dan serius. Saya mungkin belum mengungkapkan perasaan saya sedalam yang Anda inginkan. Saya mengatakan ini dengan sepenuh hati. Jika Anda datang ke sini, semua mentor di tempat saya sangat baik. Tidak hanya mereka. Saya juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Semua orang tahu alasannya di belakang. Saya juga dari ajang pencarian bakat. Saya sangat memahami Anda yang sedang mengikuti ajang pencarian bakat. Anda hanya perlu mengikuti kata hati Anda. Pilihlah kata hati Anda sendiri. Namun pada akhirnya, dia tetap menekankan sebuah kalimat. Tentu saja. Yang terbaik adalah datang ke tempat saya. Setelah selesai berbicara, dia tertawa. Han Hong sama sekali tidak menghargainya setelah dia selesai berbicara. Mengeluh tentang trik maju dengan mundur yang bagus. Saya benar-benar berpikir begitu. Benar kan? Awalnya saya tahu Sue Ziqian sangat kejam pada dirinya sendiri. Tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Pada akhirnya hanya tersisa Ziki. Semua orang mengalihkan pandangan mereka padanya. Ziki sendiri sedikit terkejut. Dia membayangkan persaingan untuk kontestan ini akan sangat ketat. Iya. Tidak menyangka akan seintens ini. Kalian benar-benar terlalu kompetitif. Apa yang bisa saya katakan? Yao Kiki sedikit cemberut. Andai saja saya berbicara lebih dulu. Dia merenungkan sejenak. Dan mengungkapkan ketulusannya. Jika Anda bersedia datang ke tempat saya. Jika lagu Anda berikutnya. Saya akan secara pribadi membimbing Anda dan membantu semua yang saya bisa. Jika memungkinkan, saya pikir Anda benar-benar dapat mencoba lagu-lagu dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Saya akan membantu Anda memperbaiki detailnya dan menyelesaikan semuanya. Jadi Anda benar-benar dapat mempertimbangkannya. Saya tahu Kiki menatap Anda dengan penuh harap. Saya juga bisa. Jai Chou diam-diam menambahkan. Benar. Seolah-olah tidak ada orang lain yang seperti itu. Han Hong juga menambahkan. Ziki terlalu hebat. Xie Zifeng tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Mereka berdua terlalu kejam dalam merebut orang. Ziki sangat setuju. Merasa sangat setuju. Benar, benar. Saya merasa seperti sedang berjuang dalam keadaan sekarat. Ada satu hal yang perlu dikatakan. Jai Chou dan Han Hong. Benar, benar. Kata-kata yang dia ucapkan. Bahkan dia pun iri. Jika itu terjadi pada dirinya sendiri, dia tidak bisa menolaknya. Jadi dia sangat penasaran. Siapa yang akan Anda pilih pada akhirnya? Bukan hanya dia yang sangat penasaran dengan hasilnya, tetapi juga para netizen yang menonton siaran langsung. Tahu bahwa gelombang perebutan orang ini akan menarik. Tetapi tidak menyangka akan semenarik ini. Saya sangat iri pada anak kecil bernama Suming. Jai Chou datang untuknya. Waktu pemilihan balik Anda telah tiba. Anda melihat keempat mentor satu persatu. Masing-masing menyambut Anda dengan sikap penuh harapan. Menurut Anda, keempat mentor sangat bagus. Anda juga sangat menyukai mereka semua. Tetapi apa yang dikatakan Guru Jai Chou bahwa dia datang untuk Anda benar-benar sulit untuk ditolak. Anda menarik napas dalam-dalam. Dan dengan cepat membuat keputusan. Saya memilih Guru Jai Chou. Wah. Apakah itu saya? Apakah itu saya? Jai Chou melompat kegirangan. Menunjuk dirinya sendiri berulang kali untuk memastikan. Benar? Itu kamu? Sue Ziqian menepuknya. Dengan pasti. Mendapatkan jawaban. Jailen berlari kecil dengan semangat. Memelukmu yang sedang berjalan ke arahnya. Setelah berpelukan, Jailen menggandeng tanganmu menuju tempat para mentor.
Sambil berjalan dia berkata padamu, "Jangan khawatir. Memilihku pasti adalah pilihan yang tepat. Jangan takut dengan jalan di depan. Aku akan menemanimu berjalan. Percayalah padaku. Kita pasti akan menghasilkan lagu yang sangat sempurna." Saat ini sudah sampai di depan 3 mentor lainnya. Jailen menepuk punggungmu dengan lembut untuk menyapa dan berpamitan dengan mentor lainnya. Yang terdekat adalah Sue Ziqian. Sue Ziqian berinisiatif memelukmu, memberi isyarat semangat. "Kamu sangat hebat hari ini. Lain kali semoga penampilanmu lebih hebat lagi." "Oke." Kamu tertegun sejenak. Mengangguk, Han Hong melipat tangan di depan dada. Berpura-pura sangat marah. Melihatmu datang di hadapannya, dia bahkan sengaja mendengus, menunjukkan bahwa dia sangat marah karena tidak memilihnya. Kemudian Ziqi dan Sue Ziqian menariknya 2 kali. Akhirnya gagal, tertawa, dan juga memelukmu. "Penampilanmu hari ini benar-benar di luar dugaanku. Sangat hebat. Terus pertahankan. Semangat." Ziqi adalah mentor terakhir yang memelukmu. Pengalaman hari ini membuatmu sedikit pusing. Mendengar suara Ziqi di telingamu, kamu masih merasa sedikit tidak nyata. Jin Yishun dan para mentor sudah selesai bersalaman, melambai dan mengucapkan selamat tinggal kepada para mentor. Sementara ibumu, Liang Qin, masih sibuk dengan peragaan busana di luar negeri. Dia adalah perancang busana pendatang baru, mengelola merek niche miliknya sendiri. Saat ini, dia sedang melihat peragaan busana dengan serius di bawah panggung. Tiba-tiba didorong oleh sahabatnya di sampingnya. Dia menoleh ke sahabatnya dengan bingung. Zhao Yu melihat ke sana dan memberi isyarat dengan alis matanya, memintanya untuk segera berbicara jika ada yang ingin dikatakan, karena dia sedang sibuk. Zhao Yu buru-buru menyerahkan ponselnya dan berbisik, "Coba lihat. Apakah ini putramu?" Liang Qin melirik dan langsung mengenali anak kecil di gambar itu. Apakah mungkin dia tidak mengenali putranya sendiri? Liang Qin mengangguk kepada sahabatnya, Zhao Yu, sebagai jawaban pasti. Tapi dia masih tidak begitu mengerti mengapa Zhao Yu menanyakan putranya saat ini. Zhao Yu bukan orang baru baginya. Kenapa harus terkejut? Zhao Yu melihat Liang Qin dan tahu bahwa sahabatnya sama sekali belum menemukan poin pentingnya. Dia menemukan video siaran langsung yang diunggah oleh netizen dan membukanya saat kamu menyanyikan di studio. "Coba lihat, bukankah ini putramu?" Sambil berkata, dia menyerahkan ponselnya kepada Liang Qin, melihat ekspresi Liang Qin yang terkejut saat menerima ponsel. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia sedikit tidak percaya. Jika bukan karena kamera yang kadang-kadang menyorot ayah dan ibu mertuanya, dia benar-benar akan berpikir bahwa anak ini mungkin hanya orang asing yang mirip dengan putranya. Dia tiba-tiba teringat teman sekamar lamanya di asrama yang pernah diajaknya untuk belajar di luar negeri sebelum dia pergi ke luar negeri, yang mengatakan bahwa ada audisi di depan kompleks perumahan dan sangat cocok untuk teman-teman kecil untuk berlatih. Dia tidak terlalu memikirkannya saat itu. Jadi dia mendaftarkan putranya. Dan selama beberapa hari sebelum pergi ke luar negeri, putranya memang berlatih. Lagu, Liang Qin tidak hadir. Ini, kamu cari versi audisi, itu. Liang Qin melihat lingkungan yang familiar dan langsung mengenalinya. Bukankah ini Mal di sebelah kompleks perumahannya? Di atas panggung adalah putranya. Benar. Liang Qin baru saja memastikan identitasnya. Suaramu sudah terdengar. Suara melankolis dan halus itu sangat memukau. Dengan cepat menarik emosinya ke dalamnya. Liang Qin tidak bergerak. Matanya menatap layar tanpa berkedip. Mata dan rongga mata keluargamu memerah. Namun, dia hanya beberapa hari bertugas di luar negeri. Hanya beberapa hari tidak memperhatikan putranya. Dia merasa seperti sudah bertahun-tahun tidak pulang. Zhao Yu di samping mengeluarkan tisu
dan menyeka air mata di wajahnya hingga bersih. Nyanyian Ningbao keluargamu sangat bagus. Tidak heran Jai Chou akan mengatakan bahwa dia pergi untuknya. Setelah Zhao Yu selesai mendengarkan, Tian Liangle. Dia menangis tak terkendali. Sudut mulut Liang Qin berkedut. Dia juga video siaran langsung pertama itu. Setelah mendengarkan seluruh lagu, Dala Bengba, di dalamnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk memuji dirinya sendiri karena bijaksana. Saat itu, dia mendaftarkan putranya ke kelas karena terprovokasi oleh Jiang Wenwen. Jika dia tidak mendaftarkan putranya ke kelas minat vokal ini, dia tidak akan tahu bahwa putranya memiliki bakat ini. Zhao Yu mengambil kembali ponselnya dari sahabatnya. Zhao Yu dan Liang Qin memang sahabat baik. Dia juga memikirkan musuh bebuyutan mereka, Jiang Wenwen. Setiap kali Jiang Wenwen melihatnya, dia akan menyombongkan diri di sana. Putrinya mengatakan bahwa putrinya telah mendapatkan sertifikat ini dan itu. Mendapatkan penghargaan ini dan itu. Dan mengatakan bahwa putrinya baru-baru ini sedang mengikuti ujian piano. Bersiap untuk mencapai sertifikasi tingkat 7 dari Abersem.